Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, semangat pagi untuk Bapak, Ibu, dan Sobat RSLH TV sekalian. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Amanda. Kurang lebih dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam acara Pose Podcast Kesehatan. Nah, ngomong-ngomong, masih di bulan Mei, di bulan Pendidikan Nasional. Kira-kira tema yang akan kita angkat hari ini apa ya yang menarik? Nah, ini sudah ditentukan nih. Tema hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai rumah sakit pendidikan. Dan jangan khawatir karena di tengah-tengah kita nanti akan saya hadirkan seseorang yang ahli atau expert di bidangnya. Kira-kira siapa ya narasumber kita pada pagi hari ini? Nah, kita sapa dulu ya Sobat RSLH TV. Ini dia, Dr. Listiana, spesialis anestesi KIC. Halo, ya dokter. Selamat pagi, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik sekali. Semangat lah pokoknya kita hari ini ya. Iya, alhamdulillah dokter. Dokter nggak tanya kabar saya. Iya, Mama gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kalau dari penampilannya udah cerah ceria, kayaknya sehat-sehat saja ya. Iya, terima kasih dokter ya. Saya juga baik pagi hari ini ya. Jujur ya dok, ini kalau saya ketemu sama dokter Listiana ini saya itu senang sekali karena dokter ini memiliki aura yang sangat positif, terpancar rasa bahagia dan ceria semangatnya pada beraktivitas itu luar biasa sekali. Iya. Kira-kira ada nggak sih dok resep atau rahasia yang mungkin bisa dibagikan sama Sobat RSLH TV tentang semangat atau cerianya atau kata anak zaman sekarang ini positive vibes banget. Ini rahasianya ini dari dokter Listiana apa? Jadi sebetulnya kalau saya itu gampang ya. Pertama itu adalah orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu niatnya dengan passion untuk bermanfaat itu nggak jadi masalah. Semuanya akan kita kerjakan dengan senang hati gitu loh. Jadi nggak pertimbangannya nggak terlalu banyak. Ada kendala ya dikerjakan aja gitu kan. Asal kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi banyak orang. Terus kita juga passionnya di situ gitu loh. Kebetulan memang kalau di pendidikan itu memang saya senang gitu. Senang banget. Jadi kalau kan saya sehari-hari itu kepala ICU ya, melihat pasien-pasien yang kritis gitu kan. Kemudian penyeimbangnya menurut saya itu adalah kalau ketemu sama siswa-siswa yang umurnya masih muda, masih semangat, kemudian daya hidupnya tuh masih tinggi, itu menurut saya luar biasa karena itu bisa menyeimbangkan gitu. Ya, luar biasa sekali ya jawabannya nih Sobat RSLH TV. Jadi ini dari tips rahasia dan kita mungkin bisa mengcopy resep dari Dr. Listiana agar hari-hari kita ini tetap semangat dan penuh keceriaan. Iya benar. Ya, pokoknya sesuai dengan passion aja, pokoknya udah asik banget ya dok ya. Iya betul. Jangan mikir terlalu banyak ya, dikerjakan aja semua. Oke dokter, ngomong-ngomong mengenai pendidikan nih dok, kan tadi dokter senang sekali bertemu dengan siswa dan lain-lain ya. Mengenai pendidikan, ini kan temanya rumah sakit pendidikan dok. Sebenarnya rumah sakit pendidikan itu bagaimana sih dok? Ya, ini sebenarnya topik yang menarik sekali ya Pak Manda, karena sebetulnya kita jadi rumah sakit pendidikan juga baru, belum ada 1 tahun. Kita jadi rumah sakit pendidikan tuh tanggal 22 Oktober tahun 2022 kemarin, itu kita dapat yang namanya seperti sertifikat atau pengakuan dari Kemenkes bahwa kita adalah rumah sakit pendidikan. Nah, prosesnya panjang waktu itu. Prosesnya adalah kita harus penetapan visitasi lapangan dan lain sebagainya, kita harus menyesuaikan dengan kurang-kurang yang ditentukan oleh Kemenkes. Sebenarnya rumah sakit pendidikan itu adalah rumah sakit di mana tidak hanya melayani kesehatan, tetapi juga melayani peserta didik, pendidikan, penelitian, ya. Dan itu tidak hanya sebagai tambahan, tetapi sudah termaktub bahkan dari visi dan misi. Visi dan misi rumah sakit itu di situ sudah harus ada suatu pernyataan dari rumah sakit bahwa kami adalah rumah sakit yang melayani pendidikan dan pelayanan kesehatan, seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, kenapa jadi rumah sakit pendidikan ya? Karena kita tuh sekarang tidak boleh hanya sebagai pelayanan kesehatan aja. Betul. Apalagi Kemenkes kan sekarang ada 6 transformasi kesehatan. Salah satu dari transformasi kesehatan itu adalah untuk transformasi sumber daya manusia kesehatan, di mana kita itu harus membentuk SDM yang bermutu dan berkualitas yang sangat melibatkan rumah sakit. Kenapa? Karena pendidikan kita itu pendidikan akademik, profesi, dan juga vokasi, yang semuanya harus ada magang di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, dan lain sebagainya, sehingga nanti pas mereka lulus, mereka sudah siap kerja gitu. Jadi rumah sakit pendidikan itu dicapai dengan effort bahwa kita harus diakui oleh Kemenkes dengan mengikuti penetapan sebagai rumah sakit pendidikan. Ya. Kita penetapannya kemarin tanggal 19 Juli 2022
prosesnya, kemudian sertifikatnya sudah keluar di Oktober 2022. Oke. Begitu ya Sobat RSLH TV, jadi rumah sakit pendidikan tadi yang sudah dijelaskan sama Dr. Lestiana. Oh ya Dok, kemarin saya sedikit membaca mengenai referensi bahwa demi meningkatkan sistem kesehatan yang kuat secara nasional, ini kan peran rumah sakit jangan sampai disepelekan gitu ya Dok, terutama dari rumah sakit pendidikan tersebut. Dari kelompok rumah sakit pendidikan tersebut biasa disebut dengan AHS atau Academic Basic Health System, dari yang fungsinya dari pelayanan kesehatan, dari penelitian dan juga pendidikan. Nah, dari berbagai negara kan rumah sakit tipe pendidikan ini adalah rumah sakit yang terbaik. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena dia memiliki sinergisitas dari pendidikan, penelitian, kemudian pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi menurut dokter bagaimana mengenai pandangan tersebut? Nah, betul sekali. Jadi kemarin tuh di luar negeri ya, yang saya tahu di luar negeri itu rumah sakit yang terbaik adalah rumah sakit pendidikan. Kenapa? Karena segala sesuatu dikerjakan berdasarkan ilmu, berdasarkan penelitian, berdasarkan pada basic ilmunya, sainsnya masing-masing, clinical pathway dan lain sebagainya. Sehingga persepsi orang di luar negeri itu adalah kalau kita periksa itu kita ke rumah sakit pendidikan yuk. Karena apa? Karena semuanya di sana masih alat-alatnya lebih lengkap, kemudian juga pengawasannya lebih bagus, kemudian juga basic pelayanannya juga lebih maju ya. Kadang-kadang kalau di negara kita malah kebalik ya, persepsi masyarakat yang beredar itu justru malah kalau rumah sakit pendidikan nanti buat praktek dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena walaupun memang ada siswa praktek di situ, tetapi tetap aja ada yang namanya pembimbing atau namanya clinical instructor atau pembimbing klinis atau dokter pendidik klinis. Nah itu selalu ada di situ. Jadi itu tidak menurunkan kualitas atau mutu dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Justru kalau saya sebagai dokter ya, misalnya ada famili saya yang sakit, saya akan memilih rumah sakit pendidikan. Kenapa? Karena di situ ada pengawasan yang lebih baik dibandingkan kalau kita tidak di rumah sakit pendidikan, ya. Misalnya kalau di Semarang ya kita ke rumah sakit Karyadi. Kenapa? Karena di situ ada dokter-dokter PPDS yang selalu siap 24 jam untuk mengawasi pasien-pasiennya. Kalau saya pribadi, kalau misalnya ada keluarga atau mungkin temen yang misalnya tanya kemana nih, ya ke rumah sakit pendidikan gitu. Karena monitoringnya bagus. Ya itu. Nah ini dia Sobat RSLH TV. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa apabila nanti ada sanak saudara kita atau teman-teman mungkin yang memiliki atau membutuhkan pelayanan kesehatan, jadi jangan ragu lagi untuk ke rumah sakit tipe pendidikan ya. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukmana Hadi tentunya ya Dok ya. Iya betul. Jadi, karena di sini memang sudah terstruktur ya Dok, sudah betul. ada pembimbingnya dan lain-lain. Betul. Oh ya dokter. Tadi yang disampaikan sama Amanda itu benar, AHS itu Academic Health System. Jadi antara keterpaduan antara pendidikan sama pelayanan kesehatan, di mana dua-duanya itu saling menunjang kan. Kalau misalnya pendidikan itu asal mulanya kan harus magang dulu di fasilitas pelayanan, ke rumah sakit atau ke laboratorium dan lain sebagainya. Tetapi pelayanan juga membutuhkan orang-orang hasil outcome-nya dari pendidikan. Iya. Nah, itu bisa saling membantu. Di situ program AHS itu sebenarnya sudah di-launching sejak tahun 2004, tapi sekarang digaungkan lagi oleh Kemenkes karena mengejar ketertinggalan kita dalam hal SDM kesehatan, baik dalam hal kuantitas maupun dalam hal kualitas dan distribusinya terutama. Nah, seperti apa AHS ini contohnya misalnya di Papua itu kan masih jarang ya dokter yang mau di sana, sehingga perlu dibangun FK yang memang FK-nya di Papua itu. Jangan orang Jawa disuruh ke Papua. Kalau katanya Pak Menkes kan jangan orang Jawa disuruh ke Papua, pasti suatu saat dia akan kangen dan pengen kembali. Betul. Tapi memang orang Papua yang disekolahkan di sana dibikinkan fasilitas, dan itu di dalam pengampuan dari Universitas Indonesia. Wow, ya, seperti itu. Jadi saya juga baru tahu. Bahkan sekarang Kemenkes itu membuat bahwa di masing-masing provinsi harus ada fakultas kedokterannya. Kita jangan berharap nanti di Maluku diisi oleh orang-orang dari Jawa. Nanti suatu saat orang Jawa itu pasti akan kangen pulang lagi, apalagi dengan embel-embel pengen sekolah anaknya lebih baik, misalnya balik lagi ke Jawa. Padahal kalau misalnya dibuatkan di sana, provinsi sana, otomatis putra daerah akan belajar di sana,
kemudian juga akan mengabdinya juga di sana. Dan ini sudah terbukti bahwa sekarang di semua provinsi sudah ada fakultas kedokterannya gitu. Jadi harapannya nanti kita nggak blunder masalah distribusi terus. Betul. Karena selama ini yang dibangun banyaknya di Jawa. Padahal di luar Jawa juga perlu fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatannya, baik itu dokter, perawat, bidan maupun apoteker dan yang lain sebagainya. Kayak gitu. Yang mumpuni ngeten ya. Iya betul ya. Iya, ngomong-ngomong untuk peresmian dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukmono Hadi ini kan sudah menjadi rumah sakit pendidikan. Iya. Kapan sih Dok ditetapkannya yang pasti nih resminya? Iya. Jadi kalau untuk penetapannya dengan Kemenkes waktu itu untuk istilahnya dalam kata orang sekarang kan ujiannya kita itu adalah tanggal 19 Juli. Waktu itu yang hadir adalah dari pihak Kemenkes, kemudian ada dari pihak ARSPI, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia. Itu ada, dan kita sudah menjadi anggota dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia. Terus kemudian ada juga dari AIPGI, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia. Terus kemudian juga lagi ada dari bagian hukum ya. Jadi beliau berempat itu nanti akhirnya yang menguji kita, mengetes benar nggak ini kita punya fasilitas nggak buat pendidikan. Dilihat apa ada perpustakaannya, oh sudah ada. Apa ada dosennya, SDM-nya bagaimana, sudah pelatihan apa belum dosennya gitu. Oh sudah ada, dibuktikan dengan sertifikat untuk mengajar. Jadi SDM itu tidak boleh mengajar aja, tetapi memang punya sertifikat mengajar, bukan sertifikat klinis gitu ya. Tapi sertifikat untuk mengajar. Kemudian ada nggak ini lab skillnya ada. Kemudian ada fasilitas yang lain dilihat lagi semuanya, sehingga nanti kemudian ditetapkan bahwa kita lulus sebagai rumah sakit pendidikan memenuhi syarat. Nah setelah memenuhi syarat, apa yang kita kerjakan adalah kita menunggu sertifikat dari Kemenkesnya itu, dan itu sertifikatnya keluar di tanggal 22 Oktober 2022 kemarin. Gitu ya. Tanggal cantik 22/10/2022. Iya kan? Memang sengaja seperti itu kayaknya. Biar lebih ingat di muda tuh. Ya. Ini sekaligus juga tadi dokter sudah menjelaskan singkat terkait proses penetapan sebagai rumah sakit pendidikan, tadi juga sudah dijelaskan ya Dok, inisiasinya kapan dan prosesnya tadi juga sudah dijelaskan. Oke, untuk tipe rumah sakit pendidikan ini kewajiban apa saja sih Dok yang harus dipenuhi untuk menjadi rumah sakit pendidikan? Iya itu. Jadi tipe rumah sakit pendidikan yang harus dipenuhi itu, kalau dulu rumah sakitnya harus rumah sakit tipe A atau B, kalau sekarang enggak. Jadi ada peraturan terbaru. Ya peraturan terbaru itu sebenarnya nggak harus rumah sakit tipe A atau B, tapi minimal dia punya 12 spesialisasi. Kemudian minimal dia 200 tempat tidur. Kemudian dia juga bekerja sama dengan institusi pendidikan. Jadi kalau misalnya dia belum bekerja sama ya mungkin bisa, tapi nanti menyusul kerjasamanya dengan institusi pendidikan. Lalu kemudian yang penting adalah sarana prasarananya dipenuhi, yang basic aja, dari mulai SDM, kemudian pelatihan buat SDM, kemudian fasilitas pendidikan, mendidik ya, kayak misalnya ruang kelas, kemudian juga perpustakaan, lab skill dan lain sebagainya itu sudah ada. Logbook juga dilihat ada apa enggak, logbook mengajar maupun logbook dari peserta didik gitu. Oke, begitu ya Dok. Iya. Untuk ngomong-ngomong nih, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukmono Hadi ini termasuk jenis tipe apa? Sedangkan tipe rumah sakit pendidikan kan ada 3 ya Dok. Rumah sakit tipe pendidikan afiliasi, pendidikan utama, dan pendidikan satelit. Iya betul. Ini RSUD Dr. Lukmono Hadi termasuk yang mana? Nah, jadi gini, dalam aturan yang dulu itu satu rumah sakit hanya boleh satu rumah sakit pendidikan utama, dan kita rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran UNES. Yang saat tahun ini itu sudah mulai berdiri FK-nya dan sudah menerima siswa kurang lebih 50 orang dari jalur mandiri, tapi belum dari jalur UTBK. Nah, kita RSPU-nya dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian kita rumah sakit satelit bagi Unisula. Kemudian kita juga satelit itu bukan berarti bagi Fakultas Kedokteran itu bisa banyak. Satelit itu hanya maksimal 2. Kalau rumah sakit pendidikan utama maksimal 1. Nah, kemudian yang lain ada lagi rumah sakit kita itu adalah rumah sakit pendidikan utama, di mana mayoritas siswa didik dari UNES nanti akan menghabiskan stasenya di sini. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau satelit itu apa? Kalau misalnya dari FK Unisula nanti kurang pembelajarannya, bisa sebagian diambil di RSU Kudus. Ya kalau afiliasi kita belum. Kenapa? Karena afiliasi itu adalah rumah sakit yang sifatnya khusus. Misalnya rumah sakit jiwa, kemudian rumah sakit mata, dan rumah sakit kusta kalau masih ada itu adalah mereka mengambil hal-hal yang khusus yang ada di rumah sakit itu. Yang rumah sakit tersebut. Betul, yang mungkin di rumah sakit lain mungkin kurang gitu.
Oke, jadi seperti itu ya. Ini menambah informasi yang sangat detail sekali nih Dokter Luciana Iya, untuk betul. menjelaskannya. Oke Dok, untuk selanjutnya di sini kan Rumah Sakit Daerah Dr. Lukmana Hadi termasuk jadi rumah sakit Pendidikan utama, Nah, dan satelit. ya, satelit juga. Siswanya ini kan pasti banyak ya Dok. Oh, ya. iya. Ini kira-kira jumlahnya itu berapa nih Dok, yang diterima di sini? Iya, karena kita tempat tidurnya juga udah lumayan banyak ya, 381 tempat tidur. Hanya saja yang memang bisa dimasuki oleh siswa itu adalah bangsa kelas 3. Jadi kita ada kuotanya, kuota satu pendidik itu 5 siswa maksimal. Baik itu dokter sama koasnya, kemudian CI sama adik-adik akper atau mungkin dari akpit atau mungkin dari nakes lain, farmasi, laborat segala macam itu 1:5. Jadi kalau kita tahun 2022 kemarin dalam 1 tahun kita mendidik 1.450 siswa. Luar biasa sekali nih memang RSUD Dr. Lukmana Hadi Iya. ya Dok ya. Jadi yang kita sampaikan ketika rapat dengan Dewan Pengawas atau rapat dengan pemilik ataupun dengan DPRD ya, itu bukan lagi berapa jumlah pasien yang sudah dihasilkan atau mungkin disembuhkan oleh RSUD Dr. Lukmana Hadi Kudus saja, tetapi juga berapa sih sebenarnya jumlah siswa yang sudah diluluskan oleh RSUD Dr. Lukmana Hadi Kudus. Jadi bukan cuma pasien aja, tapi siswanya berapa gitu. Dan Jadi itu menentukan sesuatu hal yang bagus ya untuk RSUD Dr. Lukmana iya Hadi. betul sekali, karena kita membantu pemerintah dalam hal ini, dalam hal pendidikan ya. Pendidikan kesehatan itu rata-rata pasti butuh magang, nggak ada yang nggak butuh. Baik itu dari atem atau mungkin laborat, semuanya butuh magang supaya nanti waktu kerja mereka memang benar-benar siap kerja. Betul sekali. Ketika mereka magang itu saya selalu bilang sama koas saya, sama siswa-siswa saya itu bahwa ketika kalian magang itu kalian tuh bukan cuma cari ilmu, bukan cuma cari skill atau keterampilan, tapi kalian juga menyesuaikan dengan ritme hidup, karena ritme hidup kalian akan berubah sejak kalian menjadi nakes. Orang lain tidur, kita berangkat kerja. Orang lain libur lebaran, kita berangkat nggak libur. Itu yang mereka harus siap nantinya, karena nggak cuma butuh kesiapan kognitif maupun afektif, tapi juga kesiapan mental. Bagaimana mereka nanti akan bisa menjadi SDM yang baik, secara attitude juga baik, secara kognisi baik, skill juga baik. Dan kadang-kadang itu yang harus kita siapkan dari awal. Ketika kemarin sempat ada kejadian tuh, mereka bilang, "Dok, kan saya di sini belum ada kompetensinya gitu kan." Nggak apa-apa, tapi kan kamu mengikuti ritmenya. Ritme di sini kita itu beda sama waktu kalian SMA gitu. Betul. Kemudian juga ketika mereka itu nanti bisa kerjasama dengan orang lain, komunikasi. Kalian belajar komunikasi yang baik, melayani bagaimana supaya semuanya nanti juga baik, seperti itu ya. Jadi tidak hanya ilmu sama keterampilan enggak, tapi juga ritme kerjanya, kemudian juga kemampuan komunikasi dan kerja dalam tim itu juga penting sekali. Oke Dok, tadi SDM sudah dijelaskan. Nah ini ngomong-ngomong untuk fasilitas yang ditawarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukmana Hadi untuk menjadi Rumah Sakit Umum Pendidikan. Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa memang kalau kita sudah lulus Rumah Sakit Pendidikan pasti kita sudah ditinjau, ini fasilitasnya ada apa enggak. Kalau enggak ada berarti enggak boleh gitu kan. Ya, jadi kita punya kamar jaga koas itu ada yang di UGD, itu ada 2 kamar terpisah laki-laki dan perempuan. Kemudian kamar jaga koas yang di belakang itu juga terpisah laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ada ruang pembelajaran, itu banyak ruang pembelajaran kita, ada 1, 2, 3, banyak ya, ada 5 ruang pembelajaran. Skill lab itu terdiri dari 8 ruangan di belakang. Kemudian masih ada lagi asrama. Asrama ini bisa digunakan oleh para siswa untuk daripada mereka cari kos susah-susah ya kan. Kadang-kadang tuh saya tangkap mereka tuh misalnya stase tanggal 1, mereka tanggal 28-nya udah kesini ke Kudus, jauh-jauh dari Semarang hanya buat cari kos gitu kan. Itu kan memakan waktu, nggak efektif, nggak efisien. Tapi kalau misalnya sudah ada asramanya, mereka tinggal datang sehari sebelumnya gitu kan, sudah beres gitu. Dan itu juga nggak mahal gitu. Kemudian kita juga punya perpustakaan yang kemarin diresmikan pas hari buku. Iya, betul sekali. Iya, yang Mbak Manda jadi artisnya. Terima kasih. Bisa aja dokter ini, tapi saya nggak datang untuk MC, maaf. Nggak apa-apa. Jadi sudah ada perpustakaan yang itu 3.500 buku-buku itu semuanya buku-buku bagus. Kemudian e-library juga. Jadi kalau mau cari jurnal pack itu yang berbayar. Biasanya kalau kita cari jurnal tuh mahal loh, 4 juta kayak gitu. Scopus punya gitu. Tapi kalau di situ bisa di-download gratis.
Tapi Luar harus ke biasa situ. sekali. Iya. Iya. Jadi untuk semua para mahasiswa nih yang lagi nonton YouTube ya, ini nanti ini promosi perpustakaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rumana Hadi ini bukan hanya untuk karyawan saja ya, bahwa ini untuk para mahasiswa aja juga untuk mengambil ya, Iya, mendownload betul. secara Mencari gratis, referensi. mencari referensi untuk penelitian dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya, oke dokter, untuk pelayanan rumah sakit di pendidikan ini di Rumah Sakit Umum Dr. Rumana Hadi, kelebihannya apa sih dok? Ya. Ya. Kalau pendidikan di rumah sakit kita itu kelebihannya adalah ya, jadi proses ini kan udah lama sebetulnya, tetapi baru tahun kemarin kita rumah sakit pendidikan. Tapi begitu rumah sakit pendidikan kita langsung mengejar dengan salah satu keunggulannya adalah e-library itu, yang itu tidak semua rumah sakit punya. Iya, e-library itu seperti mutiara di dasar laut gitu, nggak kelihatan tapi itu sangat berharga gitu. Seperti jarum di dalam tubuh jerami ya dok ya, itu sangat luar biasa sekali ya. Iya benar. Ilmu Jadi, sedikit. iya betul. Jadi tapi itu hanya orang-orang yang paham yang bisa mengerti seperti itu. Jadi kalau orang yang nggak paham merasa apa sih kayak gini perpustakaan kayak gini, padahal mereka nggak tahu. Itu sangat bernilai banget. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu saya bilang perpustakaannya dikunci, jangan sampai ada yang hilang. Karena saya merasa itu sangat berharga gitu. Tapi hanya orang-orang yang mengerti yang tahu bahwa itu sangat bernilai gitu. Ya itu iLibrary kita itu salah satu unggulan kita. Skill Lab kita itu juga lengkap sekali. Manekin kita ada 21. Jadi untuk apa namanya, misalnya saya pembelajaran. Betul. Jadi kalau kita sama koas itu biasanya saya ngajarin ke manekin dulu, intubasi di manekin dulu. Dan itu sebenarnya bisa dipakai oleh semua orang sebenarnya. Saya bilang gratis, ini nggak apa-apa, dipinjam aja asal nulis aja gitu. Itu salah satu unggulan kita juga di ketersediaan manekin itu. Dan yang jelas kita sudah bekerja sama dengan institusi pendidikan yang besar-besar. Kita punya 25 institusi pendidikan loh. Bukan cuma UNES sama Unisula aja, tapi juga dari UMKU, kemudian juga dari Stikes Senut gitu, kemudian banyak banget ya. Bahkan ada yang dari Solo, ada yang dari Brawijaya, itu juga ada yang sampai ke sini. Yang terakhir itu justru kemarin agak lucu tuh menurut saya ya, tapi menarik ya. Menarik, bukan lucu tapi menarik. IAIN. IAIN juga ke sini ya dok ya? Iya, luar biasa sekali. IAIN itu datang ke sini. Kenapa mereka? Karena mereka mau bimbingan rohani gitu. Bimbingan rohani bahwa pasien-pasien yang habis operasi itu jangan lupa sholatnya gitu. Terus saya bilang, oh ya nggak apa-apa, asal direktur mengizinkan nggak apa-apa, mereka ngambil di sini. Terus mereka akhirnya prakteknya di C2 Bangsal Cempaka 2 yang di sana banyak pasien-pasien post op, walaupun habis operasi tetap dibimbing sholatnya untuk ibadahnya gitu. Kemudian untuk di ICU pasien-pasien yang kritis juga mereka membimbing keluarganya, mungkin untuk mendoakan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi fasilitasnya memang sangat lengkap sekali dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai universitas. Iya, banyak sekali. Jadi bukan hanya pendidikan itu bukan hanya di kesehatannya saja, tetapi segala hal yang bersangkutan dengan kesehatan. Kayak misalnya tadi saya bilang IAIN itu kan sebenarnya bukan institusi pendidikan kesehatan, tapi dia bisa memberikan bimbingan rohani pada orang-orang yang sakit gitu. Untuk kita itu bisa menunjang biar bisa cepat sembuhnya ya. Iya betul, berdoa, menunjang kesembuhan dari pasien gitu. Untuk selanjutnya dok, rencana nih dalam waktu dekat kira-kira apa sih yang perlu dikembangkan dari rumah sakit pendidikan kita ini? Kalau saya, mimpi saya itu saya punya ruangan yang lebih banyak lagi untuk pendidikan. Kemudian yang kedua fasilitas untuk kalau di sini kan kita udah merintis telemedicine ya. Kita juga harus ada itu namanya digital pendidikan. Jadi digital pendidikan itu nanti ke arahnya lebih ke arah bagaimana kita bisa mendidik itu dengan alat-alat yang memang sudah sesuai dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu apa sih? Zaman sekarang adalah zamannya digital, semuanya 5.0 gitu kan. Dan anak-anak didik kita itu juga supaya nggak ketinggalan lagi dalam hal digitalisasi itu. Contoh kasus ya yang sudah ada itu adalah logbook untuk siswa itu sekarang sudah nggak menggunakan buku lagi. Untuk siswa Fakultas Kedokteran ya itu sekarang sudah menggunakan aplikasi dari HP yang kita sebagai dosen itu tinggal ngeklik-ngeklik aja nilainya berapa gitu. Itu sudah berjalan. Tapi harapannya nanti yang lain juga bisa seperti itu. Kemudian modul-modul itu kita sudah bikinkan kayak websitenya Kordik sendiri juga sudah ada. Nanti untuk pedoman panduannya mereka tinggal download sendiri di website itu sendiri. Jadi semuanya harus go digital karena sekarang memang eranya seperti itu ya. Sudah ada yang jalan atau belum dok? Sudah ada yang jalan. Untuk websitenya sudah jalan. Jadi kalau nanti misalnya ada pembimbing kita kok cari
panduan atau pedoman bisa cari di situ. Bisa langsung ke situ. Kemudian yang logbook yang koas tadi juga sudah jalan, sudah bisa diaplikasikan. Ya baru berjalan 3 bulan ini lah. Oke, mudah-mudahan nanti bisa lanjut ke depannya dan langsung go digital semua ya Dok ya. Iya. Ya, oke, untuk yang terakhir nih Dok pertanyaannya, harapan apa nih? Harapan terbesar dokter untuk terkait penyelenggaraan dari rumah sakit pendidikan di rumah sakit umum kita, rumah sakit umum daerah Dr. Lukman Hadi. Jadi sebenarnya esensi dari rumah sakit pendidikan itu kalau saya tuh sebenarnya bukan manfaat hanya keluar aja mendidik siswa, tapi juga mendidik karyawannya. Kenapa? Karena ketika kita mendidik seseorang, cara untuk membuat orang belajar adalah bikin dia mengajar. Ya kan? Kalau misalnya kita punya siswa gitu, pasti kita akan belajar dulu, kita besoknya mau nanti apa gitu. Dan itu otomatis dengan mengajar itu menjadi role model bagi anak-anak didiknya. Coba ya kalau misalnya ada bapak merokok, pasti dia nggak suka kalau anaknya merokok. Begitu juga kalau kita punya siswa ya, kalau kita punya siswa kita nggak pengen dia itu jadi lebih jelek daripada kita. Kita akan memberikan contoh yang sebaik-baiknya. Role model itu akan membuat SDM rumah sakit berubah lebih baik. Karena apa? Karena malu dilihat sama siswa didiknya gitu kan. Jadi mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan kualitas yang lebih baik dan mereka selalu belajar, update ilmu-ilmu yang baru. Harapan saya lebih ke arah situ sebetulnya. Dengan kata lain nanti dengan kondisi seperti itu membuat pelayanan itu justru akan meningkat karena mereka juga punya motivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Betul, seperti itu. Iya. Jadi sebelum mengajar kita harus belajar. Iya betul. Ya. Jadi segala sesuatu menurut saya di rumah sakit ini harus didasarkan pada ilmu. Misalnya kita mau membeli sesuatu gitu ya, membeli sesuatu alat itu kan sudah ada HTA namanya, teknologi assessment ya. Jadi kita harus lihat itu berdasarkan apa sih dasarnya, penelitian apa gitu kan. Dan kalau bisa memang ada penelitian-penelitian yang lebih banyak lagi di rumah sakit ini. Misalnya penelitiannya translasional. Misalnya angka kematian bayi kok masih tinggi, kita teliti kenapa kok masih tinggi dan lain sebagainya. Apa yang kurang itu nanti akan diambil kekurangannya itu oleh pemilik kebijakan, pemangku kebijakan. Oh yang kurang ini ternyata, supaya nanti pelayanannya juga akan lebih baik lagi. Seperti itu. Penelitian itu penting menurut saya. Misalnya penelitian di ICU kok angka kematiannya masih ada kenaikan, kenapa? Nah itu kita teliti lagi seperti itu. Jadi semuanya harus berbasis ilmu. Kalau enggak nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pendidikan kesehatan itu kan yang evidence based medicine. Jadi semuanya harus berdasarkan pada keilmuan gitu. Oke dokter, sekian dari pertanyaan. Udah nih. Nggak kerasa? Iya nggak kerasa ya karena kita asik ngobrol aja. Oke dokter, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu dan Sobat RSL TV sekalian, nggak kerasa ya Dr. Listiana Dewi Sartika, spesialis anestesi KIC, sudah menjelaskan berbagai pengalaman maupun pengetahuannya tentang rumah sakit pendidikan kepada kita semua. Semoga saja episode kali ini bisa menunjang dan membantu untuk seluruh para penonton setia di YouTube di RSLH TV. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share untuk video kita karena kita akan menampilkan episode-episode yang lebih menarik selanjutnya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa drop question di kolom komentar nanti. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube RSLH TV. Saya Amanda dan Dr. Listiana pamit dan tetap stay safe dan stay healthy.